Pada tahun 1969, pilot tempur muda Korea Selatan bernama Tae-in sedang menjalankan misi pengintaian di perbatasan Laut Timur. Saat ia dan rekannya melihat sebuah pesawat sipil yang diambil alih oleh agen Korea Utara, Tae-in diperintahkan untuk menembak, namun menolak karena menyadari bahwa pilot pesawat tersebut adalah rekannya. Ini merupakan keputusan yang berakibat fatal. Akibatnya, pilot sipil dan sebagian besar penumpang dibawa ke Korea Utara. Dan Tae-in kemudian dipecat dari Angkatan Udara karena dianggap membiarkan musuh lolos. Beberapa waktu kemudian, tahun 1971, Tae-in mendapatkan pekerjaan baru sebagai pilot komersial untuk maskapai nasional. Ia masih dibebani rasa bersalah dan stigma atas insiden masa lalu. Pada hari keberangkatan, Tae-in menjadi kopilot bersama kapten pesawat Gyu-sik yang lebih senior. Pesawat jenis Fokker F-27 akan terbang dari Bandar Udara di Sokcho menuju Gimpo. Di dalam pesawat kita diperkenalkan kepada awak kabin, termasuk pramugari Oksun, yang berusaha menjaga kenyamanan penumpang. Tak lama setelah lepas landas, situasi berubah. Seorang penumpang muda bernama Yongdae meledakkan 2 bom, menyebabkan lubang di lantai kabin, dan menghancurkan kunci pintu kokpit. Kapten Gyu-sik terluka, sebagian matanya buta dan Tae-in harus mengambil alih kendali pesawat. Yongdae kemudian mengancam pilot dan kopilot. Ia menuntut agar pesawat diarahkan ke Korea Utara. Kekacauan pun terjadi. Beberapa penumpang mencoba menyerang Yongdae dan insiden turbulence memperparah situasi. Tae-in berusaha menenangkan situasi sambil mencari jalan keluar. Ketika Yongdae mengambil alih kokpit, pesawat dalam kondisi kritis. Kerusakan yang disebabkan bom, kapten terluka, dan pesawat semakin mendekati zona bahaya perbatasan dengan utara. Tae-in mengetahui bahwa skuadron jet tempur Korea Selatan telah diluncurkan untuk mencegat pesawat tersebut, dan bahwa Korea Utara juga mungkin akan ikut campur. Situasi makin tegang ketika Tae-in dan Gyu-sik mencoba melakukan pendaratan darurat di sebuah landasan jauh dari jalur normal. Yongdae mengancam akan meledakkan pesawat jika tidak diarahkan ke utara. Tae-in pun terluka parah di kaki akibat tembakan Yongdae. Dalam klimaksnya, Tae-in mengemudi pesawat melalui zona tempur udara sambil mengelak dari jet-jet tempur yang mencoba menembaki mesin pesawat. Yongdae kehilangan senjatanya dalam kekacauan. Tae-in dan Gyu-sik memutuskan bahwa satu-satunya opsi menyelamatkan penumpang adalah melakukan pendaratan di pantai sebelum pesawat benar-benar jatuh atau memasuki wilayah musuh. Di saat terakhir, Yongdae berusaha merebut kembali kendali namun ditembak mati oleh marshal udara. Bom yang tersisa meledak sesaat kemudian. Tae-in menggunakan tubuhnya untuk menahan ledakan dan melindungi penumpang, yang mengakibatkan cedera fatal pada dirinya. Gyu-sik dibantu oleh Oksun untuk mendaratkan pesawat, tapi Tae-in merasa dirinya memiliki tanggung jawab. Ia berhasil bangkit dan mengambil alih kemudi. Pesawat berhasil mendarat di pantai. Para penumpang selamat segera dievakuasi turun dari pesawat. Namun, di sisi lain, Tae-in meninggal di kokpit karena terluka parah. Akhir film menunjukkan bahwa insiden ini didasarkan pada peristiwa nyata. Penerbangan Korean Airlines F-27 tahun 1971, dan bahwa beberapa awak dan penumpang masih tertahan di utara hingga kini. Hijack 1971 mengajarkan bahwa keberanian, kemanusiaan, dan empati adalah nilai universal yang mampu menembus batas politik, ideologi, dan masa lalu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe, comment, and like. See you next video, bye!